Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ikuti aplikasi penunjuk arah, mobil berisi keluarga asal Bekasi tersesat ke sebuah pemakaman umum di Kabupaten Subang. Tebing setinggi 30 meter di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung longsor akibat hujan lebat. Kami juga akan ajak Anda mencicipi kuliner bakso unik dari Indramayu. Curah hujan tinggi membuat tebing setinggi 30 meter di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung longsor. Akses jalan penghubung dua desa setempat pun putus. Longsor juga membuat air meluap ke jalan raya. Ruas Jalan Ranca Bolang di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung terpaksa ditutup sejak Rabu pagi hingga siang. Penyebabnya petugas dari BPBD Kabupaten Bandung, unsur TNI, Polri, dan juga relawan masih terus bekerja membersihkan material tanah akibat longsor yang memutus jalan penghubung desa Sugihmukti dan Alam Endah. Longsor tebing setinggi 30 meter terjadi sekitar pukul 4 Rabu dini hari. Air naik ke jalan itu dampak dari tertutupnya saluran ya dari anak sungai Ciwidey tersebut, sehingga naik ke jalan airnya. Ini sedang diupayakan kita untuk mengangkat material-material yang longsoran tersebut. Tak ada korban saat tanah longsor, tapi kemudian air anak sungai Ciwidey melimpas ke jalan raya karena material longsor juga menimbun sungai tersebut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, harga berbagai jenis bahan pangan mulai dari sayuran, minyak goreng hingga telur masih saja mahal. Pedagang pun mengurangi persediaan barang dagangan mereka agar tidak merugi. Mahalnya harga telur membuat para pedagang pasar Cikurubu Kota Tasikmalaya mengurangi stok jualan mereka. Seperti sejumlah pedagang telur yang mengeluh karena dengan harga Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram, penjualan mereka anjlok 50%. Ini harga 28 sudah berapa lama nih Kak? Semingguan. Semingguan. Ya, seminggu Udah turun ini Kak? Enggak. Penjualan menurun Pak. Menurun ya. Biasanya mereka beli berapa jadi berapa Kak? Yang biasanya misalkan dari 4 kilo jadi 2 kilo, 3 kilo. Turun aja. Yang 2 kilo jadi sekilo. Hal serupa juga dialami pedagang sayuran. Harga cabai rawit yang mencapai Rp90.000 per kilogram, tomat yang mencapai Rp18.000 per kilogram, dan bawang merah yang dijual Rp55.000 per kilogram membuat dagangan yang dipajang hanya sedikit. Sejumlah pedagang bahkan memilih tidak menjual cabai. Jual sayuran ini tapi nggak terlihat jualan cabai, kenapa ini Kak? Kan mahal. Mahal. Kenapa itu kalau mahal jualannya kenapa? Susah. Susah dijualannya. Terus kalau misalkan stok banyak gimana Kang? Busuk. Tidak hanya telur dan sayuran, harga minyak goreng curah juga mulai merangkak naik dari sebelumnya Rp14.500 menjadi Rp15 hingga Rp15.500 per kilogram. Bahkan Kamis pagi harga minyak goreng curah naik lagi. Tahu soalnya hari ini naik lagi 200. Hari ini naik 200. Hari ini pas tadi pagi-pagi belanja naik lagi 200 dari harga gitu. kemarin. Katanya kenapa ini teh naik teh? Tahu Kang. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami pedagang pasar Atas Baru, Kota Cimahi. Harga cabai rawit merah yang masih Rp100.000 per kilogram membuat sebagian konsumen beralih membeli cabai kering yang harganya lebih murah dan tahan lama karena sudah dalam kondisi kering. Cabai kering jadi laku Pak, kan selain nggak akan busuk bisa jadi dipakainya bisa sebagian dulu kan Pak. Jadi banyak dia mah seon juga jadi banyak. Kalau harganya Bu? Harganya mah Rp10.000 sama 1 on. Cuma lebih banyak karena Lebih kering ya? banyak dia, kan udah kering Pak. Mahalnya harga cabai tidak lepas dari gagal panen yang saat ini dihadapi petani cabai di Desa Sukawangi, Kabupaten Sumedang. Hasil panen mereka anjlok 70%. Serangan hama dan cuaca buruk, mahalnya pupuk dan obat hama membuat petani tidak mampu melindungi tanaman cabai mereka. Ini kebanyakan gagal panen, hampir 60-70% gagal panen. Dulu itu hampir
per hari 20-30 ton. Ternyata sekarang paling 4 ton sampai 6 ton. Petani itu udah 2 tahun itu rugi terus, makanya tersendat oleh permodalan. Apalagi sekarang harga obat atau pupuk lagi naik. Saat ini para petani harus mengeluarkan biaya untuk obat hama dan pupuk 2 kali lipat dari biasanya. Obat hama yang biasanya dibeli seharga Rp100.000 per 100 gram, kini naik menjadi Rp150.000. Dan pupuk yang tahun lalu bisa didapat seharga Rp500.000 per sak, kini naik 2 kali lipat menjadi Rp1 juta per sak. Bila pemerintah tidak membantu petani untuk membenahi sektor hulu produksi pertanian, akan mustahil masalah anjloknya pasokan bahan pangan bisa diselesaikan. Tim Liputan melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku semakin meluas di Jawa Barat. Para peternak ingin kepastian dari pemerintah kapan program vaksinasi ternak akan dimulai. Cegah penularan penyakit mulut dan kuku semakin meluas, Dinas Peternakan Kabupaten Tasikmalaya memperketat pemeriksaan hewan yang akan masuk ke pasar hewan Manonjaya. Selain harus mengantongi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, hewan ternak yang rata-rata akan dijual sebagai hewan kurban juga harus lolos pemeriksaan petugas. Bila ditemukan indikasi fisik terjangkit PMK, hewan tersebut dilarang masuk pasar. Di kota Tasikmalaya, para peternak sapi perah resah. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan pendampingan dari dinas terkait. Begitu juga dengan rencana vaksinasi oleh pemerintah. Saat ini akibat penyakit mulut dan kuku, pasokan susu turun dari 500 liter per hari menjadi hanya 200 liter saja. Dari dinas belum ada yang datang sebenarnya. Dari pas pertama PMK nggak ada penyuluhan. Beda dengan di daerah yang lain. Saya infonya dari media aja. Yang saya tahu Agustus katanya baru ada vaksinnya itu. Artinya saat ini belum divaksin ya Pak ya? Belum, ya masih kayak gitu aja pengobatan-pengobatan gitu. Saat dikonfirmasi, Dinas Peternakan Kota Tasikmalaya juga belum tahu kapan vaksinasi akan dilaksanakan bagi sapi perah serta sapi bibit yang menjadi prioritas sasaran. Kota Tasik itu mengajukan 3.000 dosis. 3.000 dosis. Apakah sudah ada informasi kapan akan mendapatkan vaksin? Tanggal pastinya kita juga belum mengetahui, hanya tetap kita pantau informasi dari provinsi. Di Bogor, 198 orang mahasiswa Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University dikerahkan membantu penanganan wabah penyakit mulut dan kuku. Dokter hewan yang baru tamat kuliah ini ditempatkan di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mereka sekarang sedang proses koasisten. Yang pertama tentu membantu pengendalian penyakit hewan di sana, katakanlah membantu memberikan obat-obatan, gitu ya. Kemudian membantu proses desinfektan, antiseptik dan sebagainya. Kemudian mudah-mudahan nanti vaksin sudah datang, mereka juga siap untuk membantu proses atau program vaksinasi. IPB juga menurunkan dosen yang tergabung dalam Satgas PMK. Data Kementerian Pertanian, saat ini ada 150.630 ekor hewan ternak di 18 provinsi dan 180 kabupaten kota positif PMK. Untuk mencegah penularan pada hewan yang sehat, pemerintah akan mengimpor 3 juta dosis vaksin PMK. Eko Setiabudi dan Iwan Kurniawan melaporkan dari kota Tasikmalaya dan Bogor. Ya, kita beralih ke informasi lain. Bakso sudah lama menjadi makanan kegemaran banyak orang dengan berbagai ragam penyajiannya. Nah, sekarang kami akan ajak Anda untuk menikmati bakso dengan penyajian unik yang ada di Kabupaten Indramayu. Makan bakso pakai mangkok sudah biasa. Bakso jumbo atau pedas setan juga sudah biasa. Nah, kalau ingin mencoba yang lain daripada yang lain, cobain deh ke kedai bakso di Desa Kedokan Bunder Wetan, Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu ini. Bukan pakai mangkuk atau pakai nampan, bakso maksum disajikan dalam kelapa muda. Ya, kelapa muda yang masih hijau dengan daging kelapa empuk yang masih ada di dalam batok kelapanya. Pemilik kedai bakso ini mengungkap rasa racikan bakso akan lebih gurih dan sedikit manis jika disajikan dalam batok kelapa muda.
Air dari kelapa muda pun juga bisa langsung diminum oleh pelanggan sesuai permintaan. Ya ada gurihnya, ada manisnya kalau dicampur sama kelapa itu. Oh, dagingnya juga dimakan Bu ya? Iya, dagingnya dimakan. Jadi dalam kelapanya tuh dikerok di dalamnya tuh. Minumnya airnya, banyak air kelapanya itu dan langsung ada ya? yang dikasih es, ada yang dikasih susu, tergantung permintaan orang beli. Sajian bakso yang unik membuat kedai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Mereka menyukai rasa bakso gurih yang khas serta daging kelapa muda yang empuk. Enak banget, beda dari yang lain. Lebih gurih, terus makannya di batok kelapanya, bukan di mangkok, jadi beda. Itu daging kelapanya tadi dikupas juga? Iya, terus masukin di sini, dicampurin. Dalam sehari, kedai bakso Kelapa Maksum bisa menjual 100 hingga 300 porsi bakso. Harganya pun terhitung ramah di kantung, Rp25.000 per porsi berisi 2 bakso kurang sedang dan 1 bakso besar. Bagaimana? Anda tertarik? Yuk, kita makan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.